guys, kami dari kelompok 2 akan membuat tugas video matkul IDBM. Teman-teman saksikan. Ayo. Tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Islamic Digital Bisnis Modeling yang akan mewawancarai sebagai owner di rumah makan Sejati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tunika Pratama dengan NIM 23101031045. Bahkan nama saya Muhammad Rambi dengan NIM 023. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Mas atau Bapak selaku pemilik atau owner di rumah makan Sejati. Sebelumnya kalau boleh tahu, Masnya namanya siapa? Mas Safi. Untuk ini latar belakangnya Mas membuat rumah makan atau kafe ini, latar belakangnya dulu gimana? Sebenarnya latar belakangnya dari diskusi sama keluarga ya. Kayaknya jadi sebenarnya basicnya keluarga kan memang usaha, terus udah lama tinggal di daerah sini, lihat di daerah sini tuh sebenarnya banyak makanan, banyak yang jual makanan tapi belum ada yang tempatnya semi cafe atau semi yang bisa buat nongkrong lah. Nah, jadi itulah kenapa kita rumah makan Sejati, gimana caranya kita kemas rumah makan tapi Selanjutnya untuk jenis usaha yang dijalankan ini berupa makanan ya, makanan dan minuman. Dan sejak kapan usaha ini berjalan atau didirikan? oh, sebenarnya ini usahanya baru mau jalan setahun dari Februari kemarin, insya Allah 2 bulan lagi berarti. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Haki sebagai owner di rumah makan Sejati ini, pertanyaan pertama yaitu platform digital apa saja yang digunakan untuk menjangkau pelanggan, atau seperti website, media sosial, aplikasi. Kalau untuk aplikasi online lebih ke satu Instagram, 2 ke platform online shop sih, Shopee, GoFood, kayak gitu-gitu, GrabFood. Masih itu aja. Sebenarnya mau ke TikTok tapi belum sempat. Dan untuk target pasar utama, apakah mendapat segmen khusus untuk pelanggan muslim atau halal food? Kalau sekarang secara menu memang kita keluarinnya menu-menu halal food, cuman kita nggak pernah state di buat di rumah makan ini untuk khusus muslim atau seperti apa, itu nggak pernah.
Jadi ini untuk bahan dan semuanya halal atau muslim food ya, halal food. Dan untuk pertanyaan yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang ketiga, bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan melalui platform digital? Oh iya, kalau dari platform digital yang pasti di Instagram kita harus sering posting, terus balas komen, balas DM, terus kita juga pakai WA bisnis, jadi ketika ada customer yang mau tanya, mau reservasi dan lain sebagainya, dia selalu pakai. Jadi kita maintain untuk relationship-nya yang secara langsung ke customer lewat Instagram sama WhatsApp. Pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat, bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam hubungan dengan karyawan dan pelanggan? Dengan karyawan dan pelanggan. Keadilan. Jelas lagi tentang posting. Bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam hubungan dengan karyawan dan pelanggan? Hubungan karyawan sama pelanggannya itu gimana itu? Oh, biar aku ke karyawan. Biar ke akur. pelanggan. Oh. Intinya satu, kita harus terapin bahwa kita harus sama-sama paham, aku maupun teman-teman di RF jadi sebagai karyawan itu harus paham bahwa yang menghidupi kita itu ya customer. Jadi sebagaimana mungkin kita harus beri customer itu sebaik mungkin, karena mau nggak mau istilahnya rumah makan ini berjalan kalau ketika ada customer datang. Satu itu. Kedua adalah setelah kita udah tahu prinsip itu, yang kedua pasti mereka harusnya sadar bahwa mereka nggak boleh melakukan kesalahan. Dalam artian ketika mereka ada kesalahan pasti bakal ada konsekuensi yang mereka dapat. Yang ketiga, pengusahaan gimana caranya karyawan itu bisa servis yang maksimal juga buat customer-customer, karena dengan prinsip yang dari nomor satu, istilahnya ini jadi dasar mereka berpikir bahwa gimana sih caranya aku harus nge-treat customerku, dan aku sebagai istilahnya pimpinan di sini tuh bisa ngasih konsekuensi atau reward yang pas gitu ya. Jadi teman-teman karyawanku udah paham semua bahwa ya orientasi kita adalah customer, jadi mau nggak mau semi customer adalah raja, cuman semampu kita seperti apa kita maksimal. Wawancara selanjutnya itu apa tantangan yang pernah dihadapi oleh Mas Hadi selama membangun bisnis ini? Adalah satu konsistensi rasa ketika ada pergantian pegawai, gimana caranya rasa yang udah jadi SOP di sini tetap bertahan. Sampai itu dua, pasti banyak karena tempatnya baru, terus konsepnya buat warga sekitar nggak biasa, jadi kita harus sering-sering dapat komentar dari customer sih, dan komentarnya pun beragam. Terus apa saran Mas Zaki untuk mahasiswa yang ini mau membangun sebuah bisnis? Saran paling konkret adalah ketahui prosesmu. Ya. Jadi kalau kamu paham sama produkmu dari awal sampai akhir, ketika kamu punya masukan dari customer, kamu bisa menjelaskan atau kamu bisa memfilter lah, itu bakal masuk diterima sebagai saran, atau kamu bakal tetap berjalan sama prinsipnya. Jadi ketika kamu udah paham produknya sendiri, kamu nggak akan susah buat ngerti SOP gitu. Yang kedua, banyakin referensi dari pesaing ataupun dari bisnis yang sejenis sama kamu. Jadi apa keunggulan mereka, terus gimana mereka ngemasnya, sebenarnya kenapa produkku sama produk dia lebih lakukan dia, atau kenapa apa poin plus dari produkku. Jadi kamu harus cari itu dulu, supaya nanti kalau ketika kamu masarin, kamu udah tahu apa yang mau kamu jual gitu. Misalkan kamu pasarin entah itu F&B ataupun produk ataupun jasa, semuanya adalah mereka tahu. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih Mas Hadi. Semoga bisnisnya lebih ramai dan lebih berkembang lagi.